Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Kita sudah masuk di semester yang kedua. Namun qadarullah kita masih belajar secara online ya, lewat daring. Mudah-mudahan tidak mematahkan semangat kita semuanya untuk semangat ya, tetap semangat dalam belajar mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, tentunya nah, keutamanya sangat besar ya yang sudah kita ketahui bersama. Barang siapa yang mau belajari agama Islam yang mulia ini. Mungkin di antara kalian ada yang tahu apa keutamaannya? Ya betul ya, dimudahkan jalannya ke surga. Jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga. Ya, tentunya kita semuanya ingin masuk surga. Maka jalan pintasnya adalah menuntut ilmu agama. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Nah, barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita masuk di pelajaran fikih ya, di kelas 5 ini. Nah, barakallahu fikum. Pada pelajaran yang pertama ini kita akan sampaikan dulu pembahasan ya yang sudah kita lalui bersama di semester yang pertama ya, sebagai murojaah agar tidak lupa. Nah, yang pertama kita telah mempelajari tentang macam-macam air ya. Masih ingat ya tentang macam-macam air itu ada dua, air suci dan air najis, dan juga contoh-contohnya apa saja. Kemarin dari soalnya banyak yang salah itu adalah tentang air najis ya. Air najis yang sudah kita pelajari yaitu ya air kencing dan air liur anjing. Itu saja tolong diingat-ingat ya. Ya di pembahasan di kelas 5 ya kita sebutkan dua dulu itu ya. Dua contoh air najis yaitu air kencing dan air liur anjing ya. Walaupun masih ada yang lain, tapi nanti di pembahasan di kelas yang lebih tinggi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang kedua adalah mengusap khuf ya, caranya, hukum-hukumnya ya sudah kita pelajari. Kemudian tentang tayamum sebagai pengganti wudhu, kemudian tentang sholat ya, tentang siapa saja yang wajib sholat, kemudian tentang adab berangkat menuju sholat ya, insya Allah sudah dipelajari dan dipraktekkan. Kemudian tentang tata cara sholat ya, tentang tata cara sholat. Nah, kemudian tentang sunnah sholat, perkara yang sunnah di dalam sholat, kemudian perkara yang makruh di dalam sholat, kemudian yang terakhir tentang pembahasan sujud sahwi. Nah, barakallahu fikum, ini dari semester 1 yang sudah kita pelajari bersama ya. Tolong diingat karena itu dipakai selamanya ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita masuk di semester yang kedua ya. Di antara pembahasannya adalah yang pertama kita akan pelajari tentang sholat berjamaah, Nah, kemudian tentang hukum-hukum keimanan, keimaman ya harusnya, hukum-hukum keimaman. Nah, kemudian tentang posisi imam dan makmum ya ketika dalam sholat, kemudian tentang hukum makmum mengikuti imam, yang kelima tentang hukum masbuk, yang keenam tentang uzur meninggalkan sholat berjamaah, yang ketujuh tentang sholatnya orang-orang yang memiliki uzur ya, kemudian yang ke-8 adalah tentang sholat sunnah atau sholat tatawu, dan yang ke-9 adalah tentang waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, ini pembahasan dari semester yang kedua yang insya Allah kita akan pelajari bersama-sama ya. Selalu tetap semangat ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, segera kita masuk di materi yang pertama, yaitu tentang sholat berjamaah atau pada pelajaran yang ke-12 di buku kalian. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya apa hukum sholat berjamaah? Bahwa hukumnya adalah wajib bagi laki-laki saja.
wajib bagi laki-laki. Hukum sholat berjamaah adalah wajib bagi laki-laki. Ini menurut pendapat yang paling kuat secara dalil ya, karena juga ada sebagian ulama yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Tapi yang lebih kuat ya adalah yang mengatakan wajib bagi laki-laki ya. Nah, kalau perempuan itu sholat yang paling utama adalah di rumahnya ya. Tapi kalau laki-laki adalah berjamaah ke masjid. Nah, barakallahu fikum. Berdasarkan firman Allah Ta'ala ya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah adalah wajib. Nah, kemudian juga dalam hadis itu sangat banyak ya tentang dalil-dalil diwajibkannya salat jamaah bagi laki-laki ya. Di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a nida falam ya'ti fala salata lahu ya illa min udri." Ya, barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, tidak menuju masjid, maka tidak ada salat baginya. Ya, tidak ada salat baginya. Maksudnya salatnya tidak sempurna. Ya, kecuali karena ada uzur yang syar'i. Ya. Nah, dan dalil yang lain di buku kalian ya tentang sahabat yang buta yaitu Abdullah bin Umi Maktum ya yang minta keringanan kepada Rasul untuk sholat di rumah karena beliau adalah orang yang tidak bisa melihat ya, dan juga jaraknya dari rumah beliau dengan Masjid Nabawi itu ada kebun kurma ya sehingga memberatkan beliau. Maka ya Rasul SAW ketika beliau lebih matum diberikan keringanan dan akan pergi, maka Rasul berkata, apakah kamu mendengar azan? Maka Abdullah bin Maktum menjawab, iya. Maka Nabi pun akhirnya berkata, ya hendaklah engkau memenuhi suara azan tersebut. Artinya kamu tetap pergi ke masjid. Nah, barakallahu fikum. Dan yang lainnya di hadis yang bisa antum baca, kalian baca ya di buku kalian. Nah, barakallahu fikum tentang dalil diwajibkannya sholat berjamaah bagi laki-laki. Kemudian selanjutnya tentang keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil waddi ya bisab'i wa ishrina darajah." Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Ini keutamanya. Ya, salatnya itu 27 derajat. Kalau salat sendiri 1, kalau salat berjamaah 27. Ya, kita pilih yang mana? Tentunya pilih yang banyak ya. Makanya salat berjamaah di masjid. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah salat berjamaah itu paling sedikit dikerjakan oleh 2 orang, ya minimal itu 2 orang. Satu jadi imam, satu jadi makmum. Kemudian dikatakan mendapatkan jamaah, ya dengan mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Ya kalau kita dapat 1 rakaat bersama imam berarti kita masih mendapatkan jamaah. Kemudian dikatakan mendapatkan 1 rakaat yaitu dengan mendapatkan 1 ruku. Ya, mendapatkan ruku bersama imam. Ini menurut suatu pendapat ya. Jadi ketika imam sedang ruku, kita baru datang, maka kita takbiratul ikram, kemudian takbir untuk ruku, maka kita sudah dihitung mendapatkan 1 rakaat. Berarti kita sudah dapat berjamaah bersama imam. Nah, barakallahu fikum, ini menurut satu pendapat. Karena ada pendapat yang lain bahwasanya kalau dia tidak sempat membaca Al-Fatihah di dalam 1 rakaat, maka dia belum mendapatkan 1 rakaat. Nah, ini pendapat yang lain. Tapi di dalam buku kita merajihkan tentang yang ini.
Kalau kita mendapatkan ruku bersama imam berarti sudah dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini dari pelajaran yang pertama yang bisa kita sampaikan ya tentang sholat berjamaah, hukum-hukumnya, dalilnya, dan juga keutamaannya. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita jadi semangat untuk sholat berjamaah ya ke masjid. Nah, bersama dengan bapak atau abi kalian. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya, untuk selalu mencuci tangan ya, sering-sering mencuci tangan ya, untuk menghindari kerumunan dan juga untuk menggunakan masker ketika keluar rumah dan juga menjaga jarak. Taib, barakallahu fikum. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.